Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi pada pertemuan kali ini di mata kuliah Statistika Bisnis, kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai distribusi frekuensi. Yang terhormat, Bapak I Gusti Agung Ketut Gede Suasana SEMM, selaku dosen pengampu di mata kuliah Statistika Bisnis kelas A2, serta rekan-rekan di kelas A2, Statistika Bisnis yang kami banggakan. Sebelum beranjak ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Niputu Prisma Devi Wulandari dengan NIM 2007521007. Yang kedua, Niwayan Sela Jaya Anggraini dengan NIM 2007521011. Dan saya sendiri, Nikade Eristayani dengan NIM 2007521015. Adapun cakupan materi distribusi frekuensi yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, penyusunan data secara sistematis, yang kedua, distribusi frekuensi, yang ketiga, penyusunan distribusi frekuensi numerikal, yang keempat, bagian-bagian tabel frekuensi, yang kelima, penyusunan tabel frekuensi kategorikal, yang keenam, distribusi frekuensi relatif, yang ketujuh, distribusi frekuensi kumulatif, yang kedelapan, grafik distribusi frekuensi, dan yang terakhir, kurva frekuensi. Baik, langsung saja kita beranjak pada pemaparan materi. Nah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu penyusunan data secara sistematis. Dengan cara ini, data dapat disusun dengan dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok dan sub-sub kelompok menurut sifat-sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh data maupun menurut bilangan atau nilai yang dimiliki oleh data. Nah, penyusunan data secara sistematis ini dapat dilakukan dengan 3 cara, diantaranya yang pertama ada berdasarkan waktu, yang kedua ada berdasarkan wilayah, dan yang ketiga ada berdasarkan kegiatan. Nah, yang pertama ada berdasarkan waktu. Dalam penyusunan data menggunakan cara ini, waktu menjadi dasar utama dalam penyusunan data. Kemudian yang kedua ada berdasarkan wilayah. Nah, penyusunan data dengan cara ini menggunakan wilayah atau daerah sebagai dasar utama dalam penyusunan data. Kemudian yang ketiga itu ada berdasarkan keadaan atau frekuensi. Nah, ketika menyusun data dengan cara ini, kondisi fisik atau banyaknya kejadian pada suatu tempat dalam waktu tertentu menjadi dasar utama dalam penyusunan data. Pada slide bisa teman-teman lihat ada contoh tabel penyusunan data secara sistematis, diantaranya ada yang bagian sebelah kiri itu berdasarkan waktu, kemudian yang di tengah itu ada berdasarkan wilayah, dan pada bagian yang sebelah kanan itu berdasarkan keadaan atau frekuensi. Nah, untuk contoh soal dari penyusunan data secara sistematis bisa teman-teman lihat pada layar. Soalnya itu diketahui bahwa jumlah penduduk Provinsi Bali pada tahun 2017 mencapai 4.230.051 jiwa. Kemudian pada tahun 2018 mencapai 4.336.900 jiwa. Dan pada tahun 2019 mencapai 4.362.000 jiwa. Kemudian diperintahkan untuk menyusun data tersebut secara sistematis. Nah, penyelesaiannya itu untuk langkah pertama yaitu teman-teman membuat tabel dan juga menentukan indikator apa saja yang akan dicantumkan dalam tabel. Nah, bisa teman lihat dari soal tersebut bahwa ada 2 indikator yang bisa kita ambil yaitu tahun dan juga jumlah penduduk. Kemudian langkah kedua yaitu memasukkan data ke dalam tabel sesuai dengan urutan waktu. Nah, bisa kita lihat dari soal tersebut, 2017 merupakan waktu yang pertama, sehingga 2017 diletakkan pada tabel kolom pertama, kemudian 2018 di urutan selanjutnya, dan 2019 di urutan terakhir. Untuk submateri yang kedua ada tentang distribusi frekuensi. Nah, dalam distribusi frekuensi ini terbagi lagi ke dalam 2 kelompok, yaitu diantaranya ada klasifikasi data dan juga distribusi frekuensi. Klasifikasi data itu adalah langkah awal dari analisis data, di mana akan mengklasifikasikan data yang artinya memisah-misahkan data berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya, yaitu dari data yang sifatnya heterogen ke dalam kelompok-kelompok data yang memiliki sifat lebih homogen. Sehingga dengan
sehingga data dengan sifat-sifat tertentu dapat menjadi perhatian atau yang dipelajari dapat dilihat dengan segera. Nah, klasifikasi data ini dibagi menjadi dua. Di antaranya yang pertama ada klasifikasi berdasarkan sifat-sifat, kemudian yang kedua ada klasifikasi berdasarkan bilangan. Klasifikasi berdasarkan sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh serangkaian data adalah klasifikasi data secara kualitatif. Misalnya, penduduk yang bekerja dengan penduduk yang tidak bekerja, penduduk yang berpendidikan dengan penduduk yang tidak berpendidikan, kelompok orang yang setuju dan yang tidak setuju terhadap suatu kebijakan yang akan diambil. Nah, klasifikasi data berdasarkan sifat-sifat ini juga disebut dengan klasifikasi berdasarkan kategori. Kemudian yang kedua ada klasifikasi berdasarkan bilangan. Klasifikasi berdasarkan pada bilangan adalah klasifikasi secara kuantitatif yang juga disebut sebagai klasifikasi berdasarkan kelas interval. Misalnya saja gaji karyawan, volume ekspor, harga barang, dan yang lainnya yang diklasifikasikan ke dalam batas-batas nilai tertentu. Kemudian yang kedua ada distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi adalah suatu daftar atau tabel yang mendistribusikan data yang ada ke dalam beberapa kelas. Dengan kata lain, distribusi frekuensi merupakan tabel yang menunjukkan sebaran distribusi data yang ada yang tersusun atas frekuensi tiap-tiap kelas atau kategori. Nah, distribusi frekuensi ini terbagi menjadi dua, di antaranya yang pertama ada distribusi frekuensi numerikal, dan yang kedua ada distribusi frekuensi kategorikal. Nah, distribusi frekuensi numerikal adalah distribusi frekuensi yang pembagian kelasnya dinyatakan dalam bentuk angka-angka atau secara kuantitatif. Sedangkan distribusi frekuensi secara kategorikal adalah distribusi yang pembagian kelasnya didasarkan atas jenis data atau golongan data yang dilakukan secara kualitatif. Untuk contoh distribusi frekuensi bisa teman-teman lihat pada layar, di antaranya yang sebelah kiri itu ada distribusi frekuensi secara numerikal, sedangkan yang bagian kanan itu adalah distribusi frekuensi kategorikal. Kemudian untuk submateri yang ketiga ada penyusunan distribusi frekuensi numerikal. Nah, tahap pertama dari penyusunan distribusi frekuensi secara numerikal yaitu menentukan banyaknya kelas. Nah, penentuan banyaknya kelas ini dipergunakan untuk mengelompokkan data-data yang ada. Banyaknya kelas dalam suatu distribusi frekuensi sebenarnya dapat ditentukan oleh penyusun distribusi frekuensi itu tersendiri, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi, sifatnya itu sangat subjektif. Dalam menentukan jumlah kelas, boleh jumlah kelasnya sedikit, boleh juga jumlah kelasnya banyak. Yang penting, semua data dapat masuk ke dalam kelas-kelas tersebut. Data dengan nilai terkecil masuk pada kelas pertama, dan data dengan nilai terbesar masuk pada kelas terakhir. Namun demikian, dalam menentukan banyak kelas dari distribusi frekuensi yang akan disusun, agar banyaknya kelas tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit, maka Stargess menyarankan untuk menggunakan rumus yang bisa teman-teman lihat pada slide, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, dengan keterangan K itu adalah banyaknya kelas, sedangkan N adalah banyak data. Kemudian, tahapan yang kedua yaitu menentukan panjang kelas atau interval kelas. Nah, setelah banyaknya kelas ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan panjangnya kelas yang dapat diukur dengan rumus yang bisa teman-teman lihat pada slide, yaitu dengan rumus C sama dengan R per K atau XN dikurangi X1 per K, di mana C itu adalah interval kelas, kemudian XN adalah nilai data terbesar, X1 adalah nilai data terendah atau terkecil, R adalah range, dan K adalah banyak kelas. Nah, kemudian tahapan yang ketiga yaitu menentukan batas kelas. Setelah banyaknya kelas dan interval kelas ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan batas kelas bawah dari masing-masing kelas. Nah, batas kelas bawah ini ditentukan sedemikian rupa sehingga nilai terkecil dari data tersebut dapat masuk dalam kelas pertama dan nilai data terbesar dari data dapat masuk pada kelas terakhir. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu tahap keempat, memasukkan masing-masing data dan menjumlahkannya. Nah, langkah terakhir dalam penyusunan tabel frekuensi adalah memasukkan ataupun mendistribusikan masing-masing data ke dalam kelas-kelas yang sesuai, kemudian menjumlahkannya. Nah, untuk mengecek frekuensinya ini dapat digunakan dua cara, yaitu dengan turus atau jari-jari atau tally form, dan dengan cara entry atau entry form.
Untuk contoh soal penyusunan distribusi frekuensi numerikal dapat teman-teman lihat pada layar, yaitu hasil survei penghasilan per bulan dalam juta rupiah dari 70 usaha rental kendaraan roda 4 yang diambil secara acak dari seluruh usaha rental kendaraan roda 4 di Kabupaten Badung, diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, datanya itu bisa teman-teman lihat pada layar, kemudian diperintahkan untuk menyusun distribusi frekuensi data mentah tersebut. Nah, saatnya sekarang melakukan pembahasan soal. Yang pertama itu langkah yang harus kita lakukan adalah menentukan banyak kelas. Dari data yang diperoleh tadi ada 70 data sehingga N-nya menjadi 70. Kemudian kita masukkan rumus yang telah disarankan oleh Stargate, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, sehingga menjadi 1 ditambah 3,3 log 70, di mana log 70 adalah 1,8451, sehingga menjadi 1 ditambah 3,3 dikali 1,8451, yang menjadi 1 ditambah 6,08 menjadi 7,08. Maka untuk memudahkan dalam penentuan banyaknya kelas, data tersebut dibulatkan menjadi 7. Kemudian langkah kedua yang harus teman-teman tempuh yaitu menentukan interval kelas. Nah, untuk rumus yang digunakan dalam penentuan interval kelas ini adalah C sama dengan R per K. Nah, C itu adalah interval kelas, sedangkan R adalah range, dan K adalah banyak kelas. Range itu diperoleh dari mengurangkan data dengan nilai terbesar dengan data dengan nilai terkecil, sehingga diperoleh nilai 88 dikurangi 25 dibagi dengan 7, mendapatkan hasil 9. Untuk memudahkan dalam penentuan interval kelas, maka sebaiknya menggunakan 10. Nah, langkah ketiga yang harus teman-teman tempuh yaitu menentukan batas kelas. Nah, karena dari data yang telah ditampilkan tadi itu nilai terkecilnya adalah 25, maka batas bawah kelas pertama dapat dimulai dengan nilai 20. Dengan demikian, batas bawah kelas kedua dan juga kelas ketiga bisa diperoleh dengan cara menjumlahkan 10 dari data yang telah dihasilkan sebelumnya. Misalnya untuk kelas batas bawah kelas kedua diperoleh dari 20 ditambah dengan 10 yaitu 30, dan batas bawah kelas ketiga yaitu diperoleh dengan menjumlahkan antara 30 dengan 10 yaitu 40. Nah, untuk pemulaiannya ini bisa dilakukan secara opsional tergantung dari kebutuhan setiap masing-masing data. Nah, langkah keempat yang harus teman-teman tempuh yaitu memasukkan masing-masing data satu persatu mulai dari data yang pertama hingga data yang terakhir ke dalam kelasnya yang sesuai dengan memberi tanda tali atau tanda turus, kemudian menjumlahkannya seperti yang terlihat pada layar. Nah, kelas dengan rentang nilai 20 sampai dengan 29 ada satu turus sehingga frekuensinya ada 1, kemudian data dengan kelas rentangan kelas itu 30 sampai dengan 39 itu ada 4 turus sehingga frekuensinya menjadi 4. Begitu juga dengan data-data yang lain yang bisa teman-teman lihat pada slide. Kemudian langkah yang paling terakhir adalah setelah keseluruhan data dimasukkan ke dalam kelas-kelas yang sesuai atau terdistribusi sampai habis dan telah dijumlahkan, maka akhirnya diperoleh tabel frekuensi yang bisa teman-teman lihat pada layar. Nah, dengan penghasilan per bulan 20 sampai dengan 29 juta rupiah ada 1 unit usaha, kemudian 30 sampai 39 juta rupiah ada 4 usaha, kemudian 40 sampai dengan 49 juta rupiah ada 7 usaha, begitu juga dengan seterusnya yang bisa teman-teman lihat pada layar. Nah, untuk submateri selanjutnya ada bagian-bagian dari tabel frekuensi. Yang pertama ada kelas. Nah, kelas adalah tiap-tiap kelompok nilai dari variabel. Pada tabel yang terpampang pada slide itu, yang dimana dimaksud kelas itu adalah 20 sampai dengan 29, 30 sampai dengan 39, 40 sampai dengan 49, begitu juga seterusnya, sehingga pada tabel tersebut terdapat 7 kelas. Kemudian yang kedua ada batas-batas kelas. Nah, nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lainnya disebut dengan batas kelas. Dalam satu kelas terdapat 2 batas kelas, yaitu batas bawah kelas dan juga batas atas kelas. Pada tabel itu bisa teman-teman yang akan saya gunakan contoh yaitu pada kelas ketiga, yaitu 40 sampai dengan 49. Di mana 40 itu adalah batas bawah kelas dan 49 adalah batas atas kelas.
Nah, untuk bagian yang ketiga yaitu tepi-tepi kelas. Nah, tepi kelas bawah ini diperoleh dengan mengurangkan setengah kali dari satuan terkecil terhadap batas bawah kelas. Kemudian, tepi atas kelas itu diperoleh dengan menambahkan setengah kali satuan terkecil terhadap batas atas kelas. Kita gunakan lagi contoh yang tadi, yaitu kelas ketiga 40 sampai dengan 49, di mana tepi bawah kelas ini diperoleh dengan mengurangkan antara 40 dengan 0,5, sehingga tepi bawah kelas diperoleh 39,5, sedangkan tepi atas kelas diperoleh dari menjumlahkan antara 49 dengan 0,5, sehingga tepi kelas atas menjadi 49,5. Nah, untuk bagian yang keempat ada luas kelas atau interval kelas. Luas kelas adalah selisih antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas. Nah, pada tabel frekuensi yang luas kelasnya sama, maka interval kelas juga sama dengan jarak antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Nah, contohnya saja pada tabel yang kelas ketiga, yaitu mengurangkan antara 39,5 dengan 29,5, sehingga diperoleh luas kelasnya adalah 10. Kemudian satuan yang kelima itu ada nilai tengah kelas. Nah, nilai tengah ini juga disebut dengan tanda kelas yang merupakan rata-rata antara batas atas dengan batas bawah suatu kelas atau batas atas ditambah batas bawah suatu kelas dibagi dengan 2. Misalnya saja bisa teman-teman perhatikan pada tabel. Kita gunakan contoh yang kelas kedua yaitu 30 sampai dengan 39. Sehingga nilai tengah dari kelas tersebut adalah menjumlahkan antara 30 dengan 39 kemudian dibagi menjadi 2. Yaitu penjumlahan antara 30 dengan 39 adalah 69 kemudian dibagi 2 menjadi 34,5. Sehingga nilai tengah dari kelas kedua adalah 34,5. Nah, sekarang melangkah pada contoh soal. Nah, ditentukan tabel frekuensi seperti yang terpampang pada slide. Kemudian kita disuruh menentukan A, banyak kelas. Kemudian B, batas-batas kelas dari kelas yang ketiga. Kemudian C, frekuensi untuk kelas kedua dan kelas kelima. D, tepi kelas atas kelas kedua. E, nilai tengah dari kelas ketiga. F, kelas intervalnya. G, batas kelas bawah dari tabel frekuensi, dan G adalah tepi bawah kelas kedua. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan soal. Untuk soal yang A itu kita diminta untuk mencari berapa banyaknya kelas. Nah, kelas yang dimaksud di sini adalah tiap-tiap kelompok yang memiliki nilai variabel. Pada tabel itu yang dimaksud kelas adalah untuk kelas pertama itu ada 40 sampai dengan 44,9, kemudian kelas kedua ada 45 sampai dengan 49,9, begitu juga seterusnya, sehingga didapatkan banyaknya kelas ada 6 kelas. Kemudian untuk soal yang B, yaitu kita disuruh menentukan batas bawah kelas ketiga, yaitu 50, dan batas atas dari kelas ketiga adalah 54,9. Bisa teman-teman lihat pada tabel. Kemudian untuk soal yang C itu, kita diminta untuk mencari frekuensi untuk kelas kedua dan juga kelas kelima. Nah, yang dimaksud dengan frekuensi itu sama dengan banyaknya mahasiswa, sehingga frekuensi untuk kelas kedua adalah 5, dan frekuensi untuk kelas kelima adalah 26. Kemudian untuk soal yang D itu adalah kita diminta untuk mencari tepi atas kelas kedua, di mana untuk mencari tepi kelas atas itu diperoleh dengan menambahkan setengah kali satuan terkecil terhadap batas atas kelasnya. Untuk kelas kedua diperoleh tepi atasnya itu 49,9 ditambah dengan 0,5 sehingga menjadi tepi atas kelas kedua adalah 49,95. Jadi untuk soal yang E itu adalah diminta untuk mencari nilai tengah dari kelas ketiga, di mana diketahui kelas ketiga adalah 50 sampai dengan 54,9, sehingga nilai tengah dari kelas ketiga adalah 50 ditambah 54,9, kemudian dibagi 2, yaitu hasilnya 52,45. Kemudian untuk kelas intervalnya itu bisa kita dapatkan, misalnya kita mengambil contoh kelas ketiga, yaitu 50 sampai dengan 54,9. Untuk kelas interval itu didapat dari pengurangan antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas, di mana tepi atas kelas dari kelas ketiga adalah 54,9 ditambah dengan 0,5 sehingga menjadi
55,5. Kemudian tepi bawah kelasnya itu diperoleh dari 50 dikurangi dengan 0,5 sehingga menjadi 49,5, sehingga kelas interval dari tabel frekuensi tersebut adalah 5,9. Kemudian untuk soal yang G, yaitu batas kelas bawah dari kelas-kelas tabel frekuensi tersebut adalah 40, 45, 50, 55, 60, dan juga 65. Kemudian untuk soal yang terakhir, yaitu tepi bawah kelas kedua, didapatkan melalui pengurangan antara batas bawah kelas kedua dengan 0,5, sehingga batas bawah kelas kedua itu kan 45 dikurangi dengan 0,5, sehingga tepi bawah kelas kedua adalah 44,95. Penyusunan tabel frekuensi kategorikal. Dalam penyusunan tabel frekuensi berdasarkan kategori, tidak dijumpai masalah penentuan banyaknya kelas, penentuan batas kelas, interval kelas, dan yang lainnya. Dalam menentukan kategori yang akan digunakan, sangat subjektif sifatnya, disesuaikan dengan kebutuhan penyusunan tabel frekuensi, dan disarankan untuk menggunakan kategori yang lazim digunakan. Misalnya, pemerintah membagi tingkat pendapatan menjadi 3 kategori, yaitu pendapatan rendah, menengah, dan tinggi. Di sektor industri, yaitu industri kecil, menengah, dan besar. Berikut ini merupakan contoh soal penyusunan tabel frekuensi kategorikal. Di bawah ini adalah data mengenai kepadatan penduduk per kilometer persegi di 16 provinsi dan 32 provinsi di Indonesia atau data sensus penduduk tahun 2010. Bisa dilihat di tabel berikut ini. Berdasarkan data di samping, dibuatlah tabel frekuensi yang disusun berdasarkan kategori kepadatan penduduk yang mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Direktorat Pembangunan Dasar, yaitu penduduk yang jarang atau kepadatan kurang dari 200 jiwa per kilometer persegi, penduduk sedang atau kepadatan antara 200 sampai 300 jiwa per kilometer persegi, dan penduduk tinggi atau kepadatan penduduk lebih dari 300 jiwa per kilometer persegi. Adapun penyelesaian dari data tersebut yaitu penduduk jarang berada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Penduduk sedang berada di Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat. Dan penduduk padat terdapat di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Sehingga tabel frekuensi kategorikal menjadi penduduk jarang sebanyak 7 provinsi, penduduk sedang sebanyak 3 provinsi, penduduk tinggi sebanyak 6 provinsi, sehingga total yaitu terdapat 16 provinsi. Distribusi frekuensi relatif. Ada kalanya, analisis statistik ingin mengetahui secara cepat persentase dari data yang memiliki sifat-sifat tertentu. Untuk keperluan itu, distribusi frekuensi perlu dinyatakan dalam bentuk presentasi atau fraksi. Frekuensi relatif atau FR adalah frekuensi yang dinyatakan dalam angka relatif. Adapun rumusnya yaitu FR sama dengan frekuensi absolut setiap kelas dibagi dengan seluruh frekuensi dikali 100%. Berikut ini merupakan contoh soal distribusi frekuensi relatif. Dapat dilihat dari tabel 3.15 yaitu tabel frekuensi relatif penghasilan per bulan 70 usaha rental kendaraan roda 4 di Kabupaten Badung tahun 2010. Lalu, informasi apa yang dapat diperoleh dari tabel di atas? Informasi yang dapat diperoleh dari tabel 3.15 adalah yang pertama, usaha rental kendaraan roda 4 yang penghasilan per bulannya berkisar antara 20 juta rupiah hingga 29 juta rupiah sebanyak 1 unit usaha atau 1/70 dikali 100%, yaitu menjadi 1,43%. Yang kedua,
Usaha rental kendaraan roda 4 yang penghasilan per bulannya berkisar antara 70 juta rupiah hingga 79 juta rupiah sebanyak 15 usaha atau 15/70 dikali 100% sehingga menjadi 21,43%. Yang ketiga, hanya 7,14% atau 5/7 dikali 100% dari usaha rental kendaraan roda 4 tersebut yang penghasilan per bulannya berkisar antara 80 juta rupiah hingga 89 juta rupiah. Yang keempat, usaha rental kendaraan roda 4 tersebut 35,72% penghasilan per bulannya berkisar antara 60 juta rupiah hingga 69 juta rupiah. Yang kelima, dapat dinyatakan bahwa rata-rata penghasilan usaha rental kendaraan roda 4 tersebut sekitar 64,5 juta per bulan atau diwakili oleh nilai tengah dengan frekuensi tertinggi. Distribusi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif atau FC dari suatu tabel frekuensi adalah frekuensi yang dapat menunjukkan jumlah frekuensi yang terletak di atas atau di bawah suatu nilai tertentu dalam suatu interval kelas. Ada dua macam frekuensi kumulatif, yaitu yang pertama, frekuensi kumulatif kurang dari, dan yang kedua, frekuensi kumulatif lebih dari. Tabel frekuensi yang frekuensi tiap kelasnya disusun berdasarkan frekuensi kumulatif disebut distribusi frekuensi kumulatif. Untuk menyusun tabel frekuensi kumulatif dari sekelompok data, penggolongan datanya dapat digunakan batas kelas dan dapat juga digunakan dengan tepi kelas. Macam-macam distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama yaitu distribusi frekuensi kumulatif atau kurang dari atau bisa disebut dengan less than. Merupakan frekuensi yang dapat menunjukkan jumlah frekuensi yang kurang dari nilai tertentu, dapat ditentukan dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas-kelas sebelumnya. Bisa dilihat dengan tabel 3.16 ini, distribusi kumulatif kurang dari penghasilan per bulan 70 usaha rental kendaraan roda 4 di Kabupaten Badung tahun 2010. Dari tabel 3.16 ini dapat dijelaskan bahwa penghasilan yang kurang dari 20 juta rupiah memiliki usaha sebanyak 0 dengan persentase 0,00%. Penghasilan yang kurang dari 30 juta rupiah memiliki usaha sebanyak 1 unit dengan persentase 1,43. Penghasilan yang kurang dari 40 juta rupiah memiliki usaha sebanyak 5 unit dengan persentase 7,14%. Penghasilan yang kurang dari 50 juta rupiah memiliki usaha sebanyak 12 dengan persentase 17,14%. Penghasilan yang kurang dari 60 juta rupiah memiliki banyak usaha sebanyak 25 unit dengan persentase 35,71%. Penghasilan yang kurang dari 70 juta rupiah memiliki usaha sebanyak 50 unit dengan persentase 71,43. Penghasilan yang kurang dari 80 memiliki banyak usaha sebanyak 65 unit dengan persentase 92,86. Penghasilan yang kurang dari 90 memiliki usaha sebanyak 70 unit dengan persentase 100%. Bila penggolongan datanya dilakukan dengan menggunakan tepi kelas, distribusi kumulatif kurang dari akan berbentuk sebagai berikut. Bisa kita lihat melalui tabel 3.17 ini, yaitu distribusi kumulatif kurang dari penghasilan per bulan 70 usaha rental kendaraan roda 4 di Kabupaten Badung tahun 2010. Yang kedua yaitu distribusi frekuensi kumulatif atau lebih dari atau bisa kita sebut sebagai more than. Merupakan frekuensi yang dapat menunjukkan jumlah frekuensi lebih dari nilai tertentu, dapat ditentukan dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas-kelas sesudahnya sampai kelas itu sendiri. Bisa kita lihat melalui tabel 3.18 ini, distribusi kumulatif lebih dari penghasilan per bulan 70 usaha rental kendaraan roda 4 di Kabupaten Badung tahun 2010. Melalui tabel ini, dapat dijelaskan bahwa penghasilan 20
juta rupiah atau lebih memiliki usaha sebanyak 70 unit dengan persentase 100%. Penghasilan 30 juta rupiah atau lebih memiliki usaha sebanyak 69 unit dengan persentase 98,57%. Penghasilan 40 juta rupiah atau lebih memiliki usaha sebanyak 65 unit dengan persentase 92,86%. Penghasilan 50 juta rupiah atau lebih memiliki usaha sebanyak 58 unit dengan persentase 82,86%. Penghasilan 60 juta rupiah atau lebih memiliki usaha sebanyak 45 unit dengan persentase 68,25%. Penghasilan 70 juta rupiah atau lebih memiliki usaha sebanyak 20 unit dengan persentase 28,57%. Penghasilan 80 juta rupiah atau lebih memiliki usaha sebanyak 5 dengan persentase 7,14%. Dan yang terakhir yaitu penghasilan 90 juta rupiah atau lebih memiliki usaha sebanyak 0 dengan persentase 0%. Dalam tabel ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penghasilan maka persentase semakin rendah, dan apabila semakin rendah penghasilan maka persentase pun semakin tinggi. Distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Tabel 3.18 pengelompokan datanya menggunakan batas kelas. Bila pengelompokan datanya digunakan tepi kelas, bentuknya sebagai berikut. Berikut ini merupakan tabel 3.19 di mana distribusi kumulatif lebih dari penghasilan per bulan 70 usaha rental kendaraan roda 4 di Kabupaten Bandung tahun 2010. Di dalam tabel ini dijelaskan bahwa penghasilan lebih dari 19,5 juta rupiah memiliki usaha sebanyak 70 dengan persentase 100%. Penghasilan yang lebih dari 29,5 juta rupiah memiliki usaha sebanyak 69 dengan persentase 98,57%. Penghasilan yang lebih dari 39,5 memiliki usaha sebanyak 65 dengan persentase 92,86%. Penghasilan yang lebih dari 49,5 memiliki usaha sebanyak 58 unit dengan persentase 82,86%. Penghasilan yang lebih dari 59,5 memiliki usaha sebanyak 45 unit dengan persentase 64,29%. Penghasilan yang lebih dari 69,5 memiliki usaha sebanyak 20 unit dengan persentase 28,57%. Penghasilan yang lebih dari 79,5 memiliki usaha sebanyak 5 dengan persentase 7,14%. Penghasilan yang lebih dari 89,5 juta memiliki usaha sebanyak 0 dengan persentase 0,0. Contoh soal. Berikut ini adalah cara mengenai harga atau tarif kamar atau kelas standar per malam atau Rp100.000 dari 50 unit hotel berbintang di suatu kawasan pariwisata. Dapat dilihat dengan tabel berikut ini. Susunlah distribusi frekuensi dan distribusi frekuensi meningkatnya atau kumulatif berdasarkan tepi kelasnya. Berdasarkan contoh soal di atas, maka langkah penyelesaian pertama yang wajib kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, seperti yang terlihat pada slide. Distribusi frekuensi. Langkah pertama kita harus menentukan banyak kelas. N sama dengan 60. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log N-nya itu 60 sama dengan 1 ditambah 3,3 log 60 itu sama dengan 1,77. Jadi 1 ditambah 5,84 sama dengan 6,87. Dibulatkan menjadi 7. Langkah kedua itu menentukan interval kelas. Dengan rumus C sama dengan R per K sama dengan 76
dikurang 37 per 7 sama dengan 5,57 atau sebaiknya diambil 6. Langkah ketiga itu menentukan batas kelas. Oleh karena nilai data terkecil 37, maka batas bawah kelas 1 dapat dimulai dengan nilai 36. Dengan demikian batas bawah kelas 2 dan kelas 3 berturut-turut 42 dan 48 dan seterusnya seperti tabel di bawah ini. Bisa kita lihat tabel di bawah ini, yaitu no kelas 1 usia peserta khusus 36 sampai 41, no kelas 2 usia peserta khusus 42 sampai 47, no kelas 3 usia peserta khusus 48 sampai 53, no kelas 4 usia peserta khusus 54 sampai 59, no kelas 5 usia peserta khusus 60 sampai 65, no kelas 6 usia peserta khusus 66 sampai 71, no kelas 7 usia peserta khusus 72 sampai 77. Langkah yang keempat yaitu memasukkan masing-masing data satu persatu mulai dari data yang pertama hingga data yang terakhir ke dalam kelas yang sesuai dengan memberi tanda tally atau tanda lurus dan menjumlahkannya sebagai berikut. Bisa dilihat dengan tabel di bawah ini. Setelah keseluruhan data dimasukkan ke dalam kelas-kelas yang sesuai atau terdistribusi sampai habis dan dijumlahkan, maka akhirnya diperoleh tabel frekuensi atau distribusi frekuensi sebagai berikut ini. Bisa dilihat melalui tabel di bawah ini. Pada tingkat hunian kamar 36 sampai 41, unit akomodasinya 2. Pada tingkat hunian kamar 42 sampai 47, unit akomodasinya 11. Pada tingkat hunian kamar 48 sampai 53, unit akomodasinya 7. Pada tingkat hunian kamar 54 sampai 59, unit akomodasinya 11. Pada tingkat hunian kamar 60 sampai 65, unit akomodasinya 12. Pada tingkat hunian kamar 66 sampai 71, unit akomodasinya 9. Pada tingkat hunian kamar 72 sampai 77, unit akomodasinya 8. Distribusi frekuensi kumulatif. Di bawah ini merupakan dua tabel dari distribusi frekuensi kumulatif. Bisa dilihat tabel di bawah ini, yaitu di sebelah kiri merupakan tabel dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan tabel di sebelah kanan merupakan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Baik, materi berikutnya adalah mengenai grafik distribusi frekuensi. Pada kesempatan kali ini, kami memaparkan 3 macam grafik. Yang pertama histogram, yang kedua poligon, dan yang ketiga adalah ogive. Untuk yang pertama, histogram. Histogram merupakan gambaran mengenai suatu distribusi frekuensi untuk setiap kelas dari tabel frekuensi yang dinyatakan dalam segi 4. Bisa disimak dari gambar di samping. Sumbu horizontal menunjukkan nilai-nilai data yang dinyatakan dalam kelas-kelas data, dan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi data. Skala horizontal boleh memakai tepi-tepi kelas atau kelas boundaries, batas-batas kelas atau kelas limits, atau dapat pula memakai angka yang mudah dan relatif bulat yang mendekati. Nah, penyajian data dalam bentuk histogram ini akan memudahkan bagi siapa saja dengan cepat dapat mengetahui secara umum sifat-sifat yang dimiliki oleh data. Oleh karenanya, histogram merupakan salah satu bentuk diagram yang digunakan secara luas dalam berbagai bidang ilmu untuk menyampaikan pesan atau informasi secara cepat dapat dipahami. Yang kedua yaitu poligon frekuensi. Poligon frekuensi merupakan garis yang menghubungkan titik-titik yang dibentuk oleh titik tengah dan frekuensi kelasnya dari suatu distribusi frekuensi atau dari suatu histogram. Nah, untuk lebih jelasnya, di bawah ini disajikan mengenai contoh dari gambar poligon frekuensi. Dan yang ketiga adalah poligon frekuensi kumulatif. Nah, poligon frekuensi kumulatif atau sering juga disebut dengan ogive adalah diagram bentuk garis dari distribusi frekuensi kumulatif.
Sumbu vertikal menyatakan frekuensi kumulatif, dan sumbu horizontal menyatakan tepi kelas atau kelas boundaries. Dan di bawah ini merupakan contoh dari poligon frekuensi kumulatif, di mana datanya diambil dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Untuk memahami lagi mengenai pembahasan tentang grafik distribusi frekuensi, berikut kami sajikan contoh soal. Seperti yang terlihat di slide, data di bawah ini adalah usia 40 peserta kursus dan pelatihan teknisi komputer pada sebuah lembaga kursus di Denpasar. Berdasarkan data di samping, susunlah distribusi frekuensi dan distribusi frekuensi relatifnya. Kemudian yang kedua, buatlah histogram, poligon, dan ogive-nya. Nah, berdasarkan contoh soal tersebut, maka dalam penyelesaiannya, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Teman-teman bisa perhatikan di slide. Kemudian selanjutnya kita memasuki tahap penyelesaian. Yang pertama yaitu menentukan banyak kelas. Rumus untuk menentukan banyak kelas yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N sudah diketahui 40. N di sini merupakan banyaknya data. Kemudian setelah perhitungan seperti yang terlihat di slide, didapati hasil bahwa banyaknya kelas atau K sama dengan 6,28 dan kita bulatkan menjadi 6. Setelah mendapat nilai dari K, langkah kedua adalah menentukan interval kelas dengan rumus C sama dengan R plus K. C merupakan interval kelas, R merupakan range, dan K merupakan banyak kelas. Bisa teman-teman lihat di slide, maka C sama dengan 39 min 16 per 6, dan hasilnya 3,83, dan kita bulatkan ke atas menjadi 4. Ketiga yaitu menentukan batas kelas. Setelah banyaknya kelas dan interval kelas ditentukan, langkah selanjutnya ialah menentukan batas kelas bawah dari masing-masing kelas. Oleh karena nilai data terkecil 16, maka batas bawah kelas 1 dapat dimulai dengan nilai 16. Dengan demikian, batas bawah kelas 2 dan 3 berturut-turut yaitu 20 dan 24, dan seterusnya seperti yang bisa teman-teman lihat di slide. Langkah atau tahapan terakhir dalam penyusunan tabel frekuensi yaitu memasukkan atau mendistribusikan masing-masing data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dan menjumlahkannya. Masukkan masing-masing data satu persatu mulai dari data pertama hingga data yang terakhir ke dalam kelasnya yang sesuai dengan memberi tanda teli atau tanda turus dan jumlahkan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa simak pada tabel di bawah ini. Setelah keseluruhan data dimasukkan ke dalam kelas-kelas yang sesuai, dengan kata lain bahwa data-data tersebut telah terdistribusi sampai habis dan dijumlahkan, maka akhirnya diperoleh tabel frekuensi atau distribusi frekuensi seperti di bawah ini. Dan soal berikutnya adalah diminta untuk membuat distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatif merupakan frekuensi yang dinyatakan dalam angka relatif atau dalam persentase. Dan rumus mencarinya yaitu FR sama dengan frekuensi absolut tiap kelas per seluruh frekuensi dikali 100%, sehingga didapatlah hasil seperti yang terpapar di slide. Berikutnya kita diminta untuk membuat grafik histogram, poligon, dan ogive. Nah, untuk membuat histogram dan poligon, kita harus menentukan titik-titiknya terlebih dahulu. Kemudian cara memperoleh nilai tengahnya yaitu batas atas plus batas bawah per 2. Seperti yang teman-teman bisa lihat di slide, untuk kelas 1 yaitu dengan nilai tengah 17,5. Dan untuk kelas-kelas berikutnya menggunakan rumus yang sama sehingga didapati hasil seperti tabel pada slide. Setelah nilai tengahnya diperoleh, maka selanjutnya gambaran dari grafik histogram akan menjadi seperti ini. Sumbu horizontalnya menunjukkan nilai-nilai data yang dinyatakan dalam kelas-kelas data
dan sumbu vertikalnya menunjukkan frekuensi data. Dan gambaran dari grafik poligon frekuensi akan menjadi seperti ini. Terakhir yaitu membuat grafik OGIF. Seperti yang terlihat di slide, pada gambar grafik yang di sebelah kanan, sumbu vertikal menyatakan frekuensi kumulatif dan sumbu horizontal menyatakan tepi kelas. Dan untuk memperoleh titik-titik tersebut, teman-teman bisa simak di tabel di sebelah kiri. Kita harus menentukan terlebih dahulu tepi kelasnya, frekuensi kumulatif lebih dari, serta frekuensi kumulatif kurang dari. Sub materi terakhir pada pertemuan kita kali ini yaitu kurva frekuensi. Kurva frekuensi merupakan kurva yang diperoleh dari suatu tabel frekuensi, dan seringkali bentuknya mendekati suatu fungsi tertentu. Pada umumnya, kurva frekuensi dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kurva frekuensi yang simetris dan kurva frekuensi yang asimetris. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan kedua kurva tersebut, teman-teman bisa perhatikan di slide. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila dalam pemaparan materi kali ini masih terdapat beberapa kekurangan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.